Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau mengomentari yang kedua terlebih dahulu. Ya, kita ini, ya kan, diminta oleh Tuhan yang menciptakan kita untuk beriman dengan sejumlah rukun iman yang memang harus dipercayai oleh kita. Tentunya tidak semua yang harus kita imani ini, semuanya ini harus ya dibuktikan dengan kasat mata kita. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Ya kalau kita belum bisa melihat Allah, ya jangan salahkan kita kalau kita tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Nah, kalau gitu kan serba kerok kalau kayak gitu. Ya kan? Ya. Makanya kan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Ya kalau kita mau mengenal Allah, Tuhan kita ini, ya renungi, pikirkan ciptaan-ciptaannya. Ya, kalau kita masih maunya ini mau Tuhan kita itu seperti apa, kita mau tahu ya hakikat Tuhan kita, apalagi sampai mau melihat wujud Tuhan kita baru kemudian kita ini beriman. Ya kan gitu kan. Ya itu bukan di dunia. Ya kan? Itu nanti di hari akhirat. Maka kan ada wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kalau kita baca ayat itu, ya, para ulama mengatakan bahwasanya puncak dari kenikmatan yang Allah peruntukkan untuk penghuni surga itu adalah ketika mereka dengan kasat mata mereka melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak diperlihatkan di dunia saja biar kita tidak ada keraguan dalam diri kita. Ya kan? Ya kalau begitu manusia hidup di dunia itu kan Allah mau menguji manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ya kan? Itu adalah bagian dari ujian. Kenapa Allah tidak memperlihatkan apa-apa yang harus diimani seperti keberadaannya, zatnya. Surga dan neraka termasuk. Ya, kita belum pernah melihat surga dan neraka. Bagaimana kita ini mau mempercayai surga dan neraka? Ya kan gitu kan. Ya. Kalau semua yang harus kita imani ini semuanya sudah kita buktikan dengan kita melihatnya secara langsung, ya tidak lagi bermanfaat itu yang namanya ujian itu. Ya kan? Tapi kan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya imani surga, imani neraka, imani keberadaanku, kan tidak hanya seperti itu. Ya kan? Bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang Allah katakan, imani surga, neraka, imani aku, itu kan banyak sekali. Bukti-buktinya gitu loh. Paling tidak Al-Quran. Al-Quran ini kan bukti yang paling kuat. Allah katakan, ini firmanku. Ini firmanku. Ini adalah bukti yang menunjukkan kebenaranku. Buktinya apa? Kalian tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ya kan? Buktinya apa? Orang yang menyampaikannya ini Muhammad, dia tidak membaca, tidak menulis. Dia tidak punya guru. Muhammad ini sebelum dia diutus menjadi nabi, kenalkah Muhammad ini dengan satu ayat dari Al-Quran yang dia sampaikan ini yang jumlahnya beribu-ribu? Enggak, dia enggak tahu sebelumnya. Tapi atas kehendakku, atas kuasaku, kami jadikan orang yang bernama Muhammad ini mampu menyampaikan Al-Quran, menguasai Al-Quran, tidak ada yang lupa dari Al-Quran, bahkan mampu untuk menjelaskan Al-Quran. Dan sampai sekarang kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Ya kan? Bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, keberadaan surga dan neraka itu juga, ya kan? Nabi Muhammad dalam perjalanan Mi'rajnya juga kan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Dan itu disampaikan, diinformasikan oleh Nabi Muhammad. Masih ada juga yang tidak beriman, ya disinilah kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sinilah letak ujian kita ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita beriman atau tidak beriman.
dengan Allah mengutus Nabi yang memang rekam jejak sebelum dia diutus itu memang dia tidak pernah berbohong. Apa yang ya kan terlalu banyak buktinya kan. Muhammad ini, menyampaikan itu. Coba kita lihat. Dari sekian banyak yang disampaikan oleh Muhammad, sebutlah berkaitan dengan kisah-kisah yang akan terjadi di kemudian hari. Oh ternyata nggak ada satupun yang meleset. Tahu dari mana itu Muhammad? Kalau bukan karena ada hubungan langsung dia, ya kan, dengan pencipta dan penguasa alam semesta ini. Nah, itu kan pasti itu kan. Maka kita mengenal dalam kajian Al-Quran itu namanya apa? Bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti kenabian. Kalau kita yakin dengan bukti-bukti kebenaran dan kenabian itu, apapun yang disampaikan oleh Nabi, aman nabihi, wasadak nabi. Ya kita beriman, kita percayai. Masih juga tidak mau beriman, masih juga tidak mempercayai. Sama seperti tadi kaum musyrikin Mekah. Saya nggak percaya sama kamu. Saya mau tanya langsung sama orang yang sudah mati, kamu hidupkan, ya kan gitu kan. Saya langsung mau bertanya pada dia. Kalau dia bilang benar ada hari kebangkitan, saya baru percaya. Kalau kayak gitu kan. Itu kan kaum musyrikin Mekah kan kayak gitu juga kan. Saya nggak percaya sama kamu. Maunya saya, Qusay bin Kilab itu, ya kan, hidupkan. Ya kan? Saya langsung mau bertanya kepada dia. Kalau dia benar, kalau dia membenarkan apa yang kamu sampaikan ini ya Muhammad, memang ada kehidupan. Memang manusia itu akan dibangkitkan. Saya baru percaya. Ya kan itu kan. Ya. Tidak juga seperti saya mau percaya kalau saya misalnya diperlihatkan surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, saya bisa melihatnya dengan kasat mata saya. Apa fungsinya Nabi Muhammad Allah mi'rajkan? Apa fungsinya Nabi Muhammad Allah utus ya kan untuk menjadi seorang nabi? Sebagai orang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita masih juga belum percaya. Kan itu, ya kan? Jadi, apalagi ini ranahnya itu adalah keimanan. Sama seperti kita al-imanu bil malaikah. Kita enggak nanti dulu percaya dengan malaikat namanya Jibril. Oh, kita belum lihat Jibril. Lihatkan dulu Jibril. Jibril datang. Nih saya Jibril. Oh ya saya percaya kalau susah. Ya, jadi iman ini tidak harus semuanya ini dibuktikan dengan kasat mata. Tapi ya kan ya informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lebih dari cukup untuk membenarkan perihal keimanan yang harus kita imani, yang harus kita percaya. Saya pikir itu ya Pak Haji ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, gini Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa Fir'aun itu kisahnya diabadikan? Saya mungkin sering mengulang-ulang, ya mungkin saya pernah menyampaikan. Apa yang dikisahkan oleh Al-Quran, sebutlah dari sosok-sosok manusia yang dikisahkan dan diabadikan dalam Al-Quran. Itu bukanlah sosok manusia yang ecek-ecek, yang biasa-biasa. Kalau sosok manusia yang baik, yang diabadikan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia adalah sebaik-baiknya orang yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau sosok manusia buruk yang diabadikan dalam Al-Quran, seperti Fir'aun lah, maka sesungguhnya dia masuk dalam kategori seburuk-buruknya manusia yang pernah ada dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini. Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran untuk apa artinya? Untuk kita ketahui bahwasanya pernah ada pemimpin, ya kan sebutlah pemimpin. Yang Fir'aun kan pemimpin raja. Seburuk-buruknya raja. Sezolim-zolimnya raja. Sediktator-diktatornya raja. Setirani-tiraninya raja. Yang pernah ada, pernah berkuasa di muka bumi ini adalah sosok manusia Fir'aun. Ya kan? Korea Utara itu siapa namanya? Kim Jong-un ya. Yang katanya diktator.
Saya yakin, ya kan, nggak sediktator Fir'aun juga. Ya kan? Oh. Tidak sedurhaka Fir'aun juga. Dia masih belum mengklaim dirinya, dia sebagai mungkin penguasa tunggal Korea Utara, yang katanya yang diktator sekarang di zaman kita sekarang ini kan, yang katanya Korea Utara kan, diktatornya Kim Jong Un ya kalau nggak salah ya namanya ya, dia tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhannya orang Korea Utara. Tapi kalau Fir'aun bukan hanya raja, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tertinggi bagi kalian. Jadi sudah sampai mengklaim dirinya itu sebagai Tuhan, itu adalah, ada nggak penguasa kita sekarang seperti itu? Nggak sampai lah. Yang katanya diktator sekalipun Kim Jong Un. Fir'aun, ya, apa yang dia inginkan bukan menghabisi 1-2 orang, menghabisi Bani Israel, generasi Bani. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika yang terlahir anak dengan berjenis kelamin laki-laki itu semuanya itu dihabisi, itu kan sama saja. Itu istilahnya itu apa? Bukan 1-2 orang, tetapi dia mau menghabisi satu generasi Bani Israel ini. Jadi dia istilahnya itu apa? Genocide. Genocide. Ya kan, genocide itu ya mau dihabisin secara massal ini Bani Israel, sudah dihilangkan di muka bumi ini dengan cara tadi. Ya kan, perempuannya, kaum perempuannya itu ya kan dimanfaatkan, laki-lakinya dihabiskan. Yang tua-tuanya kan ya dengan sendirinya nanti dia akan meninggal. Ya kan, artinya kan genocide ini, apa artinya membumi, hanguskan, menghabiskan, apa artinya satu komunitas, ya kan? Hanya disebabkan bukan karena kesalahan Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, hanya karena mimpi yang kemudian ditafsirkan, ya kan, bahwasanya seorang dari kalangan mereka akan itu menghabisi apa artinya Fir'aun di kemudian hari. Hanya karena itu, ya kan? Ya. Pertanyaannya, adakah penguasa yang seperti sekejam Fir'aun itu? Bani Israel, mereka perbudak itu untuk kepentingan Fir'aun. Bangun ini, bangun itu. Memang ya sampai sekarang, makanya kenapa Fir'aun itu dia masih punya peninggalan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Piramid, Seping, kemudian kerajaan Fir'aun di Luxor sana, kalau ke Mesir Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya itu kontribusinya kalangan Bani Israel yang membangun semuanya peradaban Fir'aun yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Itu adalah apa? Siapa? Kontribusinya Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun. Ya kan? Nah, maksud saya itu ketika kemudian ada orang, yang ini kita bisa berdebat dalam hal ini, ya kan? Nah, dalam tanda kutip, yang katanya penguasa yang tidak demokratis, ya kan? Yang sudah diktator, kemudian apa kita katakan sebagai dia adalah sosok Fir'aun, ya kan? Ya, saya pikir ini berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Saya yakin tidak tidak sediktator Fir'aun dan tidak sekejam Fir'aun. Ya kan? Ya, artinya ya semestinya tidak menggunakan diksi seperti itulah. Nabi Musa saja nih, ketika Nabi Musa nih ya, ketika diutus oleh Allah kan gitu kan, ketika diutus oleh Allah, kamu yang jelas-jelas Fir'aun itu orang yang durhaka, orang yang diktator, yang tirani. Ketika Nabi Musa dibarengi oleh Nabi Harun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun? Dan ini tentunya layak untuk kita jadikan sebagai renungan. Ya, gunakan diksi yang kira-kira ini tidak menyakiti orang lain. Ya kan?
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu Musa dan Harun, qula lahu, katakan untuknya, untuk Fir'aun, qawlan layyinan, perkataan yang lunak, perkataan yang tidak menyinggung Fir'aun. Ya kan, mudah-mudahan dengan kamu mengajaknya ini dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang tidak menyinggung, tidak bahasa yang kasar, la'allahu, mudah-mudahan, ya kan, ya dia mau ya tadzakkar, ya mau berpikir, merenung, mudah-mudahan dia takut, maksudnya takut dengan Tuhan yang mengutus kamu berdua ini, mudah-mudahan dia mau beriman kepada kamu berdua, gitu kan. Jadi ya permasalahannya ini ya sebenarnya diksi, ya kan, itu kan pemilihan kata yang mungkin ini terlalu kasar, saya pikir terlalu berlebihan. Kalau kita katakan siapapun orang yang dalam penilaian kita, dia ini misalnya ini ya tidak baik, kemudian kita sejajarkan dia dengan Fir'aun, saya yakin tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Fir'aun, dengan ketidaktorannya, dengan kekejamannya, dengan kezalimannya dari penguasa-penguasa, bahkan ya setelah era Fir'aun, saya yakin itu, ya kan, apalagi di era sekarang sekarang ini, saya pikir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fahimna asrarul Qur'an wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.